Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya para petani di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan sore kali ini, saya sedang berada di lahan tanaman cabai. Seperti biasa, saat ini saya akan melakukan proses pemanenan yang dilakukan pada waktu sore hari dan dijual pada waktu pagi hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanaman cabai, yang dimana tanaman cabai itu merupakan tanaman yang perlu perawatan secara konsisten dan terus-menerus. Mengapa pemupukan perawatan tanaman itu perlu secara terus menerus? Karena pastinya tanaman yang kita budidayakan itu memproduksi buah atau calon panenan yang akan kita ambil nantinya ketika sudah matang. Termasuk tanaman cabai keriting juga sama, perlu perawatan secara terus menerus. Dan hampir semua tanaman perawatannya intensif terus menerus ya. Untuk tanaman cabai ini memang perawatannya agak lebih ditekan ya, lebih intensif, lebih ribet lah dibandingkan tanaman yang lainnya. Karena yang jelas tanaman cabai ini panennya setiap 3 hari sekali panen, entah yang cabai rawit ataupun cabai keriting semacam ini. Dan kawan-kawan ya, selama perawatan tersebut kawan-kawan harus konsisten, harus secara terus-menerus agar nantinya tanaman cabainya bisa berbunga dan berbuah. Pada kenyataannya kan kawan, dalam proses budidaya tanaman cabai entah rawit maupun keriting, itu perawatan tanaman ya itu harus secara terus-menerus, meskipun tanaman cabainya terkadang mengalami penurunan hasil ataupun mengalami penurunan pembungaan. Nah, contohnya pada tanaman cabai keriting ini. Nah, cabai keriting ini ya, kemarin saya pernah punya pengalaman bahwasanya dalam membudidayakan cabai keriting ini itu kata para petani itu bisa dimantulkan lah ya, dalam artian gini. Pada masa generatifnya, terkadang cabai keriting itu pada awal-awalnya itu bisa panen secara terus-menerus. Nanti di suatu titik mereka itu bisa tidak produksi bunga, atau alias tanaman buah cabai yang dipanen itu sedikit. Nah, akan tetapi tanaman itu kondisinya masih bagus. Nah, ketika semacam itu, para petani ya itu tetap saja konsisten harus memupuknya. Menurut kami ya kan, menurut pengalaman kami itu harus memupuknya. Nantinya ketika dipupuk kembali, biasanya tanaman cabai keriting ini keunikannya itu mau berbunga kembali kan kawan, mengeluarkan tunas-tunas baru kembali, mengeluarkan calon buah kembali. Sehingga jadi seharusnya itu bisa seharusnya itu dicabut, diganti, diremajakan kembali. Akan tetapi dengan diperlakukan semacam itu, ternyata pada musim penghujan itu bisa kan kawan ya. Itu pengalaman kami yang dulu pernah kita membudidayakan tanaman cabai itu. Dulu pernah tanamannya sudah saya panen bolak-balik, sudah berkali-kali ya, tidak kami hitung. Akan tetapi di titik tertentu cabai keriting tersebut tidak mau berbuah, tapi tanaman masih hidup, masih ya normal lah kan kawan, semacam itu. Akan tetapi kami dulu pernah mencoba kita pupuk kembali dengan penggunaan pupuk POC, lalu penggunaan pupuk non organik ya, karena pelakuannya semi organik, itu kita pupuk kembali, kita berikan ke tanaman cabai yang masih normal. Alhamdulillah hasilnya kawan-kawan itu ya tanamannya berbunga kembali, hingga kemarin itu bisa bertahan di usia kurang lebih 5 bulan menuju 6 bulan ya dari penanaman semacam itu. Padahal kalau ini cabai keriting itu rata-rata singkat ya kan kawan waktunya. Karena apa? Karena cabai keriting semacam ini di usia 58 hari ya itu nanti sudah mulai panen ya kan kawan, dan biasanya singkat bahkan lebih cepat dibandingkan cabai rawit. Kalau untuk cabai rawit sendiri ini
beda dengan dari cabai keriting. Kalau cabai rawit ini biasanya pemanenannya itu konsisten ya, ajek terus menerus 3 hari sekali, 3 hari sekali hingga mereka mati ya kan terus panen secara terus menerus. Akan tapi hasilnya kalau secara di statistik itu dari awal itu meningkat nanti berada di titik maksimal cabai rawit itu akan menurun dengan sendirinya, hasilnya semacam itu, tapi panennya terus menerus. Nah, sedangkan kalau cabai keriting ini terkadang meningkat ya, menurun nanti ada masanya mereka tidak mau berbuah secara maksimal. Nah, itu tetap kita rawat. Kemarin ya alhamdulillah panen secara terus menerus ya kan kawan ya, hasilnya ya konsisten lah, tidak meningkat banget dan tidak menurun banget, tapi panen secara terus menerus hingga usia kurang lebih 5 bulan. Dan itu kita panen kemarin pada kondisi hijau sih kan kawan, tapi kalau kondisi merah kami belum tahu. Tapi yang jelas saya rasa bisa. Tapi dari pengalaman para petani juga, saya pernah bicara dengan beberapa petani, itu memang gitu, cabai rawit itu mohon maaf, cabai keriting itu bisa dimantulkan ya kan. Jadi harusnya sudah diganti, dipupuk kembali, bisa berbunga kembali, bisa berbuah kembali. Nah, untuk lebih jelasnya kan coba budidaya cabai keriting. Tapi saran kami dalam budidaya cabai keriting, kalau mau membudidayakan semacam itu, pastinya kan kawan ya menggunakan yang biayanya enggak terlalu tinggi ya kan kawan, karena pastinya kalau menggunakan biaya yang terlalu tinggi ya itu nanti kantong atau isi dompetnya memang menguras kan kawan ya. Tapi kalau kami ya andalan kami secara semi organik, organiknya diperbanyak, pupuk non